Dengan ibu siapa ini, Bu? Ibu Ami saya. Ibu Ami. Ini Anak saya. berarti ini benar ya, Bu ya, keluarga Bu Ami ya. Ibu perkenalkan, saya perawat Adinda dari Universitas Riau. Sebelum kita udah pernah ketemu ya, Bu ya? Iya. Waktu di puskesmas. Ibu bagaimana keadaannya sekarang? Ini tengkuk saya masih terasa berat, sakit gitu. Masih nyeri tengkuk ya, Bu ya? Pusing berkunangnya masih ada? Masih ada. Baik, tujuan saya ke sini karena sebelumnya kita udah pernah ketemu di kontak sebelumnya 3 hari yang lalu di puskesmas ya, Bu ya. Saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait penyakit ibu. Ibu udah tahu penyakitnya apa? Setahu saya tekanan darah saya itu tinggi. Tekanan darah tinggi ya, Bu ya. Jadi saya akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi ya, Bu. Kira-kira butuh waktu 20 menit. Tempatnya di sini aja, bagaimana, Bu? Iya. Setuju? Baik. Sebelum kita mulai, ini saya ada selembaran yang bisa Ibu baca. Adiknya juga bisa baca. Nanti bisa disimpan di rumah juga ya, Bu ya, dibaca-baca lagi. Sebelumnya Ibu udah tahu itu apa hipertensi atau penyakit darah tinggi itu? Belum tahu ya. Penyebabnya juga belum tahu. Atau udah tahu penyebabnya? Kira-kira apa gitu penyebabnya menurut Ibu? Penyebabnya karena saya suka makan yang asin-asin. Karena suka makan yang asin-asin. Terus Ibu kalau misalnya pencegahannya dari darah tinggi itu Ibu udah tahu? Belum tahu. Baik, kita mulai ya, Bu ya. Saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Hipertensi itu merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah itu tinggi di atas mulai dari 140 sampai 90 ya, Bu ya. Namun terjadinya tuh secara terus-menerus, bukan yang sesaat atau sebentar. Jadi dalam kurun waktu yang lama. Baru itu disebut dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Untuk penyebabnya sendiri itu banyak, Bu. Bisa gaya hidup yang tidak sehat, makan yang tinggi garam, kemudian jarang beraktivitas, terus bisa jadi juga karena stres, ada yang dipikirkan stres berlebihan, kemudian ada kayak bisa jadi karena masalah di ginjal juga, dan adanya gangguan hormon biasanya. Nah, untuk gejala yang biasa dirasakan ya sama penderitanya itu kayak Ibu bilang tadi, nyeri pada tengkuk kan, berat rasanya, kemudian kadang pusing berkunang-kunang, lalu bisa ada terasa seperti berputar atau kita sebutnya vertigo ya, Bu ya. Jantung berdebar-debar, rasanya tuh kayak mudah lelah, kemudian penglihatan terkadang tuh kabur, terus kadang ada yang sampai telinganya berdengung, berbunyi gitu, hingga ada yang mimisan. Namun untuk gejala ini tiap orang berbeda. Mungkin pada Ibu tadi yang disebutkan nyeri tengkuk sama pusing ya masih ya, Bu, yang berkunang-kunang. Nah, setelah mengetahui yang tadi, kita akan membahas tentang cara pencegahan, apa cara mengontrolnya nih. Itu dengan cara menjaga pola makan, Bu. Kan Ibu tadi bilang tinggi garam ya, Bu ya? Ya, suka asin Ibu saya kalau masak. Kalau masak suka asin, terasa garamnya berarti ya. Mungkin bisa menjaganya dengan mengurangi kadar garamnya yang dipakai dalam masakan ataupun yang dimakan. Lalu bisa lebih aktif bergerak, minum air putih yang cukup, terus hindari stres yang berlebihan. Kemudian bisa caranya dengan, kalau yang herbal atau yang alami itu mungkin Ibu bisa daun seledri atau timun kita biasa. Timun diapain tuh? Bisa dibuat makan langsung, bisa kayak kita bisa makan lalapan gitu ya, Bu ya, atau di jus juga bisa. Kalau seledri tadi di jus boleh, atau Ibu bisa masukkan di dalam makanan yang Ibu makan, jadi sekalian dikonsumsinya. Karena kan rasanya kalau seledri mungkin terlalu pahit atau bagaimana gitu ya, kurang nyaman untuk dikonsumsi mungkin kalau tidak terbiasa. Nah, saya sarankan dicampurkan saja ke makanannya.
Kemudian itu saja nih Bu yang saya bisa berbagi nih dengan Ibu. Ibu ada nggak kira-kira yang mau ditanyakan? Nggak ada sih. Nggak ada, udah jelas ya. Karena Ibu udah jelas nih rasanya, Ibu bisa nggak menyebutkan kembali apa kira-kira penyebabnya hipertensi ini? Penyebabnya tadi karena makan yang tinggi jarang, yang asin-asin, terus jarang berolahraga, kurang gerak. Benar ya Bu ya, berarti sudah mengerti, sudah paham terkait apa yang saya jelaskan tadi. Nah, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Terkait gejala Ibu tadi, mungkin bisa dilakukan dulu tindakan pencegahan yang saya sebutkan, sekaligus tetap meminum obatnya ya Bu ya, yang telah diberikan di puskesmas. Nanti jika tidak membaik juga, mungkin bisa kembali lagi untuk kita lakukan kontrol ya Bu di puskesmas nanti. Untuk memastikan kondisi kedepannya, itu mungkin 3 hari lagi kita bisa ketemu mungkin di puskesmas ya Bu ya. 3 hari lagi. Iya, 3 hari lagi untuk pemeriksaan kembali. Mungkin itu aja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak atas waktunya ya Ibu ya. Terima kasih ya. Iya, mungkin itu aja. Saya permisi dulu Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.